Jumat, malam Jumat, ada etika, ada apa, sempatkan. Atau kalau tidak di Tekan Center, ya di basis-basis yang lain. Gunakan dzikrul jamaah. Kenapa zikir jamaah itu perlu? Aqwa ta'firan, dia memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam merubah fi raf'il hijab, fi raf'il hujubi, dalam rangka mengangkat hijab yang ada di dalam hati dibanding dengan seseorang zikir sendirian. Ada sebuah sinergi. Kita zikir berapa orang? 100 orang, itu lebih berkuat manfaatnya dalam rangka membersihkan kalbunya. Itu lebih kuat zikir berjamaah daripada zikir sendiri. Apalagi faktor penunjang kualitas zikir? Penunjang faktor kualitas zikir adalah munculkan jam'iyah. Apa yang disebut dengan jam'iyah? Ijtima'ul himam fit tawajjuh ilallah. Semangat. Zikirnya itu semangat. La ilaha illallah. Ya, nggak akan bagus. Ijtima'ul himam, berkumpulnya semangat-semangat fit tawajjuh ilallah wal istighal bihi amma siwa, dan sibuk untuk membersihkan ide-ide dalam otak. Ya, jadi yang disebut dengan jam'iyah, munculkan sifat jam'iyah dalam zikir, semangat dalam zikir, dan menghapus apapun yang selain Allah. Ini penting. Apalagi faktor penunjang kualitas. Wa idza arada an yaksibal hudur falyujal syaikhahu aw ikhwanahu al-mujiddin alladzina yuhnasu bihim fi thariqillah. Kalau pengen hati bisa lebih khusyuk, maka falyujal syaikhahu, duduklah bersama dengan guru, duduklah dengan mursyid, datanglah ke Suryalaya. Ya, kalau sampai gurunya bagaimana? Ikhwanahu, datanglah kumpul-kumpul bersama dengan ikhwan. Itu kata banget sahabat. Kalau pengen hatinya lebih khusyuk, hatinya pengen hudur qalbi dalam sholat, dalam ibadah, maka seringlah datang di tempat di sana banyak ikhwan. Ya, tingkatkan kualitas zikir dari zikir lisan ke hati, tabiat, hingga zikir sirri. Nah, kemudian dalam hal ini yu'awwiduna al-muridun awalan ala zikir lisan. Yang dilatihkan pertama kali adalah zikir lisan. Kemudian masuk zikir qalb, kemudian masuk kepada zikir tab'an, tabiat. Kalau zikir tabiat ini faktornya sudah pada masuk pada kebiasaan. Ya, pertama zikir lisan, kemudian zikir hati, kemudian masuk kepada tabiat. Kebiasaan kita gimana? Kebiasaan tabiat kita gimana? Kebiasaan kita gimana? Kita buka pintu pakai zikir atau enggak? Kita makan pakai zikir atau enggak? Masuk ke dalam tabiat, kebiasaan kita sehari-hari. Harus dimasukkan seperti itu. Saya lagi nyetir, sambil zikiran seperti itu. Itu zikir tabiat. Kalau zikir cuma mulut saja, kemudian di kalbu saja, begitu saya hidupnya selesai bubar, udah makan nanti nggak pakai zikir, hati-hati. Tadi yang ngopi habis sudah setengah, pakai zikir ya. Tsumma ila dzikri sirri, zikir yang lebih rahasia. Ya, saya nggak bisa menjelaskan lebih dalam lah. Ya. Faktor penunjang kualitas yang lain adalah ikhlas. Ada masalah apa? Ikhlas. Ada lagi untung apa? Ikhlas. La bi mujarradatil lafzi, jangan cuma mulutnya saja. Yang ikhlas, maka tidak ada batas antara dirinya dengan Allah. Zikru la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, laisa laha dunallahi hijabun. Orang yang zikir saat itu ikhlas, tidak ada hijab antara orang itu dengan Allah. Itu luar biasa ya. Kalau kita zikir lagi ikhlas, itu tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Tidak ada batas. Kalau masalah misalnya, ini handphone, ini saya. Handphone ada di sini. Ada batas nggak? Ada. Hah? Ada batas nggak?
Masih ada batas? Masih ada. Kecil nggak? Kecil. Kalau orang itu zikir kepada Allah dan hatinya ikhlas, nggak ada batas. Gimana ngebayanginnya? Ya udahlah, nggak usah saya omongin. Nggak ada batas antara dirinya dengan Allah. Nggak ada batas. Laisa laha dunallahi hijab. Nggak ada batasan. Nah, siapa yang hatinya tidak tertuju kepada Allah, maka dia akan terhijab 1000 kali lipat. Lagi zikir, tapi nggak berusaha untuk mengikhlaskan diri, nggak diniatkan untuk maksudah ilallah, justru dia akan terhijab. Hijab satu, kunci hilang ketemu, ya kan? Hijab kedua, gagasan-gagasan cemerlang muncul. Hijab yang ketiga, naruh sendal takut hilang. Itu banyak itu hijab. Ya, makanya suatu saat saya pernah sholat panjang, sholat yang banyak. Saya sholat banyak. Saya ngetes berapa sih gagasan yang muncul saat saya sholat. Biarin, sekarang saya nggak usah usuk. Tapi di samping sejadah saya ada pulpen, ada kertas. Saya tulis itu banyak banget ternyata ya. Catur sama dari ide. Padahal itu hijab tuh, ya. Mana yang terbaik? Usaha. Begitu saat sholat, saat zikir, pasrahkan semua. Muncul lagi, pasrahkan lagi. Muncul lagi, pasrahkan. Itu hijab tuh. 1000 kali orang itu terhijab. Kalau orang tersebut zikirnya, tapi hatinya tidak tertuju kepada Allah. Ini kayaknya kebanyakan yang hijab nih. Oke. Faktor penunjang kualitas. Cobalah dalam jumlah yang banyak. Jangan cuma 165. Kenapa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyaknya itu berapa? Tak terhitung. Terakhir, fa idza kana ma'a riyadatin. Apabila zikir ini disertai riyadhah, apakah pakai puasa, ya? Apakah diniatkan waktu ini khusus untuk zikir saja, ataukah diniatkan dengan khalwatnya? Faida kana ma'riyadatin, apabila zikir itu disertai dengan riyadhah, apa yang terjadi? Hasalal kamalul a'zam sari'an, maka hasilnya akan jauh lebih cepat dari orang yang tidak pakai riyadhah, yang nggak pakai puasa, yang nggak pakai khusus waktunya, maka biasa-biasa aja. Bagaimana caranya? Ya sudah, sempatkan waktu. Ya, saat libur, plannya gimana? Jalan-jalan kemana? Ke alam laut. Gitu. Caranya gimana ke alam laut? Ya udah, kita zikir aja begitu kan. Bila syakin, nggak usah diragukan lagi. Kalau orang sudah zikir pakai riyadhah, pakai puasa, pakai ini, pakai itu, tapi jangan permenyan ya. Haslal kamal a'zam sari'an, albatta sangat cepat bila syakin, tanpa ragu-ragu, tak diragukan lagi. Nah, apalagi faktor penunjang kualitas, rasa muraqabah dan ihsan. Lagi zikir merasa dilihat oleh Allah. Ya. Bahkan di dalam kitab Al-Anwar Qudsiyah gini Pak, Bu, lagi zikir. Ini kalau Bapak Ibu membuka Anwar Qudsiyah bagian pertama, Bapak Ibu akan dapatkan bahwa saat zikir Abah menggenggam kepala kita, hati kita digenggam oleh Allah. Seakan-akan seperti itu. Lagi zikir, seakan-akan Abah secara fisik itu mengkondisikan situasi yang penuh dengan fitnah. Itu adalah pekerjaan seorang mursyid. Jadi kalau lagi zikir, seakan-akan mursyid itu ada di sekitar kita. Begitu. Sedangkan qalbu itu tetap kepada Allah. Jadi seakan-akan kita zikir di depan guru aja, gimana caranya? Karena kita kalau agak sedikit melenceng kan agak takut kalau ada guru kan. Jadi seakan-akan seperti itu. Inilah muraqabah. Step-step muraqabah, tahapan-tahapan muraqabah itu